Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini kita buat perbandingan gadai di awal klub dan gadai konvensional. Total gadai di awal klub selama 8 bulan yang tadi telah dihitung senilai 4.718.000. Kalau di konvensional, total gadainya senilai 4.865.200. Ya, jadi lebih rendah syariah dibanding dengan gadai konvensional. Nah, pastinya kalau kita lihat perbandingan ini lebih untung dan berkah gadai di klub. Batas maksimal yang relevan nih, dihitung berdasarkan biaya pemeliharaan atau penitipan emas dengan pertumbuhan emas di kondisi normal. Jadi eh, batas maksimum pada saat kita melakukan perpanjangan akad gadai itu dari hitungannya itu berdasarkan biaya pemeliharaan atau penitipan emas dengan pertumbuhan emas di kondisi normal. Jadi kalau misalnya selama 1 tahun itu terlihat biaya apa biaya gadainya itu, harga gadainya itu akan lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan emas di kondisi normal. Nah, itu biasanya sudah tidak bisa diperpanjang lagi gitu untuk menggadainya. Jadi ada batas maksimum yang relevan. Kemudian biaya pemeliharaan atau penitipan marhun sebesar 2% per bulan. Biaya ini untuk operasional seperti listrik, wifi, gitu ya, brankas, CCTV, dan lain-lain. Kemudian dalam kondisi normal, kenaikan emas itu 15% per tahun. Artinya jika emas yang kita gadaikan di awal klub sebesar 5 gram, maka maksimum ada 3 kali perpanjangan. 3 kali 4 bulan ya, jadi 12 bulan. Bagaimana perhitungannya? Nah, saat gadai misalnya di Januari 2019, itu harga emasnya itu 3.180.000. Kemudian pinjamannya yang pengen dipinjam gitu ya 2.690.000. Kemudian 4 bulan pertama bulan April itu biayanya itu 216.000. Total pinjamannya plus titip itu 2.906.000. Kemudian harga emasnya jadinya senilai 3.286.000. 4 bulan kedua dia perpanjang lagi, nilai untuk biaya titipnya itu 230.000. Total pinjamannya plus titip 1 dan 2 totalnya 3.136.000. Harga emasnya jadi sekitar 3 juta berapa tuh? 300 sekian ya. Kemudian 4 bulan ketiga, bulan Oktober itu dia lakukan perpanjangan lagi dengan biaya titipnya itu senilai 243.000. Total pinjamannya plus titip itu plus titip pertama, kedua dan ketiga 3.309.000. Kemudian harga emasnya jadi 3 juta pada saat itu ya. Harga emas pada saat itu 3.305.000. Ini udah melebihi batas nih untuk harga gadainya dengan harga emas pada saat itu. Jadi memang batas maksimum itu ya tiga periode ya, 3 kali titip atau pinjaman. Nah, ini cara cerdas berkebun emas. Mungkin pada saat mungkin Bapak Ibu pernah mengalami gitu ya cara berkebun emas pada tahun 2010 yang viral banget. Gimana caranya untuk berkebun emas? Kita akan bahas. Nah, kasus berkebun emas. Nah, berkebun emas adalah salah satu strategi berinvestasi emas batangan yang sempat booming di tahun 2011 sampai dengan 2013. Tujuannya berkebun emas itu apa? Nah, agar pemilik emas mendapatkan emas berkali-kali lipat dalam 1 sampai dengan 2 tahun. Gimana caranya?
Sistemnya seperti apa? Dia punya modal, misalnya modal awal, kemudian dia belikan uang itu ke emas. Nah, kemudian emas itu digadaikan oleh dia. Nah, dapatkan uang itu, uang dari gadai itu. Nah, si uangnya itu dia belikan emas lagi gitu. Nah, sampai dengan gadaikan lagi, dapat punya uang lagi, belikan emas lagi gitu. Catatannya nilai gadai, nilai taksir, biaya penitipan, biaya taksir akan berbeda-beda nilainya antara bank yang satu dengan yang lain. Nilai di atas adalah asumsi perhitungan. Bagaimana caranya? Beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan di bawah ini. Yang pertama, asumsi berkebun emas batangan 25 gram. Jadi ada di tahun 2011 itu teman-teman kita yang beli emas, kemudian gadai, uangnya gadainya itu dibelikan emas lagi, kemudian dapat uang lagi, terus nebus emas yang gadai pertama, terus setelah itu dia gadaikan lagi setelah emasnya itu ditebus, nebus emas yang digadai yang kedua sampai dengan seterusnya. Nah, harga emas batangan 25 gram bersertifikat logam mulia Antam adalah 9 juta, bisa mengikuti website sumber yang ditulis beberapa tahun yang lalu. Uang tunai yang dimilikinya misalnya 12.750.000. Asumsi yang akan didapatkan uh, asumsi kita dapat menabung sebesar 3.750.000 setiap bulannya. Nilai gadai emas sebesar 80% dari harga taksiran bank. Biaya taksiran bank sebesar 300.000 per gram, biaya penitipan 2.500 per gram per bulan. Jadi dengan asumsi-asumsi tersebut yang disebutkan tadi, mereka mengasumsikan bahwa wah ini kita masih bisa nutupi nih kalau memang kita mau gadai yang 25 gram misalkan udah dapat uang gadai, dia belikan emas lagi, terus dia nombok berapa juta gitu ya untuk digadaikan kembali uang yang hasil gadai itu dia tebus tuh untuk biaya yang atau untuk gadai yang pertama, terus dan seterusnya seperti itu. Tahap pertama, membeli emas batangan 25 gram dengan uang tunai 12.750.000 ya, sampai dengan 9 juta. Sampai dengan dikurangi dengan 9 juta sama dengan 3.750.000. Jadi sekarang sudah memiliki emas 25 gram dan sisa uang sebesar 3.750.000. Tahap kedua, gadai emas 25 gram tersebut, misal harga taksiran sebesar 300.000. Jika nilai gadai emas yaitu 80% dari nilai taksiran, maka investor akan mendapatkan uang sebesar 300.000 dikali 80% dikali 25 gram, yaitu 6 juta. Dan biaya penitipan sebesar 2.500 dikali 25 gram sampai dikali 12 bulan. Itu 750.000. Sisa uang yang dimiliki yaitu 3.750.000 kurangi 750.000 sama dengan 3 juta. Tahap ketiga, beli emas batangan lagi 25 gram yang kedua dari hasil uang gadai dan ditambahi sisa uang yang dimiliki. Jadi yang tadi ya 25 gram gitu, dia punya uang, dia beli emas, dia gadaikan, dapat dapat uangnya, dia belikan lagi ke emas gitu ya. Terus dia tombokin tuh gitu uangnya, emasnya dia nombok lagi nilainya misalnya berapa juta, kemudian dia gadaikan lagi, dapat lagi uangnya. Tahap ketiga, beli emas batangan 25 gram yang kedua dari hasil uang gadai dan ditambahi sisa uang yang dimiliki. Misalnya 6 juta, punya uang 3 juta, jadi 9 juta. Jadi posisi emas sekarang, yang pertama 25 gram gadai, kemudian 25 gram kedua di tangan. Yang tiga, uang kasnya 0 gitu ya. Jadi harga menabung terlebih dahulu. Jadi harus menabung terlebih dahulu sampai ada dana tambahan emas kedua, jangan digadai terlebih dahulu. Tunggu sampai kita memiliki modal tambahan untuk menutup biaya penitipan dan uang untuk beli emas berikutnya. Kemudian misal
uang sudah terkumpul dan dilakukan pengulangan langkah 2 sampai dengan langkah ketiga hingga mencapai 5 kali, maka hasilnya ini nih bisa kelihatan nih. Yang pertama digadai, kedua digadai, tiga gadai, empat digadai ya. Yang kelima ada di tangan nih karena dia udah beli tuh gitu, udah beli emas dari hasil gadai uh, ada emas yang di tangan tapi nggak punya uang sama sekali di tabungannya gitu karena dia harus menutupi nih gadai keempat gadai tersebut. Nah, uh, seperti gali lubang tutup lubang ya, seiring berjalannya waktu, kemudian emas diasumsikan naik sehingga harga emas 25 gram menjadi 12 juta. Jadi pada tahap ini total modal itu 9 juta kita dikali tambah 4 dikali 3,750,000 sama dengan 24 juta. Ini asumsi mereka bahwa emas itu yang tadi ya secara normal akan naik 15% setiap tahunnya. Tapi kan emas itu fluktuatif ya, bisa saja di tahun kemudian itu emas akan turun gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba emas turun, mereka itu asumsi yang dibuat 4 tahapan ini, mereka akan sangat rugi gitu setelah misalnya dia uh, tebus emas yang pertama, kedua, ketiga gitu ya, ternyata emasnya lagi turun gitu. Sedangkan dana yang harus dia keluarkan untuk gadai tersebut lebih besar daripada harga emasnya. Nah, itu yang akan membuat mereka rugi. Nah, tahap kelima, jual emas kelima sehingga investor mendapat uang 12 juta dengan uang kontan di tangan sebesar 12 juta. Kita dapat menebus emas 3 dan 4. Setelah ditebus, masing-masing emas dijual dengan harga 12 juta, maka investor akan memiliki uang kontan sebesar 2 juta kali 12 juta, sama dengan 24 juta. Nah, ini tadi emas di tangan jual, nebus emas kedua misalnya, udah dapat marginnya misalnya berapa, dijual lagi emas kedua buat nembus emas ketiga. Emas ketiga udah didapat, diasumsikan misalkan nilainya 12 juta, dijual lagi dapat lagi lah margin gitu ya dari penjualan tersebut. Kemudian di ini lagi lah yang emas keempat gitu ya, ditebus lagi emas keempat, dapat margin lagi gitu. Nah, dari hasil margin itu yang mereka asumsikan mendapat keuntungan, padahal emas itu belum tentu selamanya naik drastis gitu ya, bisa jadi harganya turun. Lakukan langkah yang sama untuk melunasi emas nomor 2 dan nomor 1 ya. Yang satu uang kontan 36 juta gitu ya. Berapa keuntungannya? Uang di tangan 36 juta, modal awal 24 juta, keuntungannya 12 juta ya. 24 36 dikurangi 24, 12 juta. Jika dihitung persentase, maka keuntungan dengan skema asumsi perhitungan di atas adalah 33%. Ini bahayanya, sifatnya spekulasi gitu ya. Dia memperkirakan emas itu akan terus naik setiap tahunnya gitu. Kemudian jika emas naik bisa untung, namun faktanya ada kalanya emas itu turun, merubah manfaat emas, kemudian merubah tujuan memiliki emas. Nah, tujuan memiliki emas itu apa? Emas itu bukan tujuan akhir dari konsumen, melainkan wasilah terwujudnya impian pemilik emas. Jadi, apakah boleh berkebun emas? Nah, dilihat dari dasar-dasar perhitungan berkebun emas, ada banyak hal yang sifatnya spekulasi. Investasi berkebun emas akan berantakan jika harga emas mengalami stagnasi atau harganya tetap, atau kenaikan harga emas tidak sebanding dengan biaya penitipan. Idealnya silakan gunakan emas untuk investasi dan tabungan, tetapi jangan digunakan emas untuk spekulasi. Konsumen fokus ya pada manfaat menabung emas secara rutin, adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas adalah bonus. Sedangkan MOG akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang fokus pada membangun peradaban. Nah, itu materi di malam hari ini. Ini ada quote ya dari Pak Jamil Azaini, pembina peradaban. Ilmu tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Pamilah
Gunakan dan ajarkanlah ilmu saudara emas ini atau gadai dalam menabung logam mulia. Maka kita sedang membangun kekuatan finansial keturunan kita, kekuatan finansial keturunan kita dan banyak orang lainnya lagi. Baik, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Jika ibu-ibu ada yang mau komentar atau bertanya, silakan. Baik, ada. Jika tidak ada, kita tutup untuk meeting di malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika. Maaf. Assalamualaikum. Oh, maaf Bu Afrini ya, ada yang mau tanya. Kalau mau gadai emas kayak klub, bagaimana prosedurnya? Bu Afrini, kalau misalkan ada rencana gadai emas, memang prosedurnya itu harus aktif sebagai klub yang aktif gitu ya, selama minimum 6 bulan. 6 bulan sudah melakukan, kan ada ini apa namanya, ada setoran wajib ya, ada setoran wajib setiap bulannya itu misalnya sudah 6 bulan dilakukan setoran wajib, itu sudah bisa dilakukan gadai, sudah bisa menggadai. Cara menggadainya konfirmasi, misalnya Mbak Frini rencana mau gadai, bisa konfirmasi ke saya, nanti saya yang akan koordinasikan dengan EOA Klub cabang. Jadi setiap cabang itu ada perwakilan EOA klubnya sendiri, nanti bisa ketemu langsung dengan EOA klub cabangnya gitu. Untuk iuran wajibnya itu ada nilai tersendiri ya Bu Dewi. Nilainya itu ada yang 50.000 per bulan, ada yang 100.000 per bulan. Untuk ketentuan iuran itu bisa langsung koordinasi dengan admin klub, Bu. Nanti kalau memang belum punya nomor adminnya bisa saya share. Di situ nanti Ibu mau pilih yang mana, misalnya pilih yang 50.000 atau 100.000 setiap bulannya, silakan. Tidak ada ketentuan khusus ya untuk memilihnya. Nah, nanti untuk pembayarannya itu Ibu bisa download aplikasi EOA Club. Di situ bisa langsung store di aplikasi tersebut. Ada panduannya juga di YouTube, Bu. Nanti bisa saya share juga untuk panduannya. Atau bisa langsung kirim melalui nomor rekening yang sudah ditentukan oleh EOA Club. Nah, jadi ada dua skema, bisa langsung melalui aplikasi, di situ bisa kelihatan nomor virtual account-nya, atau bisa langsung ke nomor rekening. Nah, kalau untuk nomor rekening bisa langsung koordinasi ke EOA admin EOA Club pada saat sudah selesai melakukan transfer gitu. Jadi kirim bukti transfernya ke adminnya. Kemudian proses gadai biasanya berapa lama sampai dana cair? Gadai itu paling lama 1 jam langsung cair. Ini ada pengalaman juga dari teman-teman yang pernah melakukan gadai. Itu nilainya kemarin itu senilai 50 gram ke atas gitu ya. Itu dia kemarin itu karena ada kendala teknis, sebetulnya kendala teknisnya dari pihak penggadai, akhirnya untuk pencairan dananya itu sekitar 2,5 jam paling lama. Tapi asumsinya sekitar 1 jaman. Dia emas yang bukan. Nah, untuk gadainya itu khusus untuk emas EOA gold, Bu. Nggak bisa emas yang lain gitu.
harus emas IOA Gold. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau gitu. Kalau misalnya ada rencana untuk gadai, silakan nanti bisa kami fasilitasi. Bisa ke nanti kami fasilitasi ke klub terdekat gitu ya. Misalnya buat Prini tinggal di Jakarta, nanti saya koordinasikan dengan klub area Jakarta gitu. Baik, kami tutup di meeting malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.